Tanpa sinar matahari pun berkolaborasi dengan suara sirine ambulan yang nyaring dan bergema, kendaraan putih berlogo salib merah itu pun melaju dengan kencang. Sudah tidak asing lagi untuk dilihat di dunia yang hiruk-pikuk ini, dan setiap hari yang kita lalui demi memulai pekerjaan yang kita lakukan pada umumnya. Tapi ini bukan hanya tentang sebuah pekerjaan, melainkan tugas mulia juga yang harus dikerjakan oleh tim medis maupun tim tenaga kesehatan. Iringan sirine itu beriringan dengan kendaraan putih melaju dan nampak dan jendelanya yang sesak penuh dengan orang. Pekerjaan mulia ini ternyata membawa pasien yang akan dilarikan ke rumah sakit. Belokan tajam ke kanan yang dilakukan oleh kendaraan putih atau ambulan ini memasuki gerbang rumah sakit. Para tenaga kesehatan mulai membuka pintu ambulan dan menurunkan pasien juga dari kendaraan itu. Mimik wajah yang meringis kesakitan dan tidak tahan dengan rasa perih itu nampak digambarkan oleh wajah pasien. Petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit itu pun juga bekerja dengan membukakan pintu rumah sakit. Nampak kecil, namun itu pun juga bekerja demi menyelamatkan nyawa antar umat manusia. Tenaga kesehatan itu pun membawa pasien ke ruang rawat dan melakukan komunikasi sebagaimana mestinya agar tujuan menyelamatkan nyawa seseorang yang berarti ini. Hal ini sudah sering berulang sebagaimana mestinya. Tepat pada pukul 7 pagi, dengan sigap perawat-rawat inap rumah sakit tersebut menyusuri lorong ruangan rumah sakit mengantar pasien untuk menuju ke penata anestesi yang dimana pasien tersebut akan dilakukan serah terima dan tugas pun berpindah tangan ke tenaga medis selanjutnya yaitu penata anestesi. Perawat-rawat inap itu pun bertemu dengan penata anestesi dan berbincang sebagaimana mestinya antar tenaga kesehatan untuk bertukar informasi tentang kondisi pasien yang akan ditangani ke depannya. Penata anestesi pun memeriksa dan menelaah latar belakang kondisi medis pasien untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah itu, penata anestesi membawa pasien ke ruang IBS instalasi bedah sentral. Pintu ruang IBS pun terbuka dan disambut juga dengan bunyi khas yang beruntun dari mesin anestesi tersebut. Nampak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di sana dengan sigap mempersiapkan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selamat pagi, Nurse. Saya dari ruang bedah ingin menyampaikan bahwa pagi ini ada pasien yang akan dilakukan operasi pada pukul 8. Pasien atas nama Tuan Arkan, usia 36 tahun dengan nomor rekam medis 142020, diagnosa sinusitis. Pasien datang dengan keluhan sulit bernafas, kemudian perih di bagian batang hidung, dan mengeluarkan lendir berlebih. Pasien sebelumnya belum pernah menjalani operasi, tidak ada riwayat asma, riwayat hipertensi, dan juga diabetes mellitus. Pasien tidak ada alergi obat dan pasien makan minum terakhir pada pukul 11 malam. Untuk kondisinya sekarang bagaimana ya? Untuk hasil TTV-nya menunjukkan tekanan darah pasien 120/80, nadinya 88, suhunya 36,8, RR-nya 20, dan SpO2-nya 99%. Hasil laboratorium dalam batas normal, hasil CT scan tanggal 8 Desember 2024 menunjukkan adanya gumpalan cairan kental atau lendir dari batang hidung yang sudah dirasakan selama 3 bulan. Kemudian untuk audis dari DBJB Dr. Gatot, pro operasi sinusitis endoskopi fungsional FISS. Oke, saya ulangi ya. Tuan Arkan 36 tahun dengan sinusitis. Rencana operasi FISS dengan Dr. Gatot. Tidak ada riwayat asma, HT maupun DM. Belum pernah mengalami operasi sebelumnya juga kan? FMT jam 11, TTV dalam batas normal, CT scan terakhir tanggal 8 bulan 12 2024, hasil ada gumpalan cairan kental. Tuh. Segera penata anestesi menghampiri pasien untuk dilakukan penilaian awal. Bapak, saya cek dulu ya untuk hidungnya. Melihat terdapat gumpalan cairan warna hijau yang menunjukkan itu Bapak
ya Pak. Iya Mbak. Baik Pak, untuk selanjutnya akan diantar oleh perawat kami untuk menuju ruang operasi. Selanjutnya Bapak akan diantar oleh perawat ruang operasi untuk melakukan operasi. Iya Mbak, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Pak Arkan di bawah penata yang bertugas menjalankan serah terima dari ruang penerimaan pasien ke ruang operasi. Dengan dinginnya suasana ruang operasi hari itu, kecemasan pasti teraut dalam wajah Pak Arkan. Namun kami sebagai tenaga medis berusaha menenangkan keadaan pada saat itu. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Saya dari ruangan bedah ingin menyampaikan bahwa ada pasien yang akan operasi pada pagi ini pukul 8. Pasiennya atas nama Tuan Arkan, usia 36 tahun, nomor rekam medisnya 142020 dengan diagnosa sinusitis. Untuk operasinya FESS dengan teknik intubasi. Rencana operasi FESS-nya dengan Dr. Gatot, tidak ada riwayat asma, HT maupun DM. Belum pernah mengalami operasi juga sebelumnya. Untuk RMT terakhir jam 11, TTV dalam batas normal. Untuk CT scan terakhir tanggal 8 bulan 12 2024, hasilnya ada pembalan cairan intravenous. Oke Mbak, saya ulangi. Bapak Arkan usia 36 tahun, nomor RM 142020, diagnosa sinusitis, rencana operasi FGSS dengan Dr. Gatot. Tidak ada riwayat penyakit asma, HT, DM, belum pernah menjalani operasi sebelumnya, pasien tidak ada alergi obat, MMT jam 11 malam, pasien ASA1 dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, hasil lab dalam batas normal, hasil CT scan tanggal 8 bulan 12, ada gumpalan cairan kental. Preoperasi FESS dengan teknik GAA intubasi ET. Iya betul Pak. Baik, terima kasih Mbak. Baik Pak, mari. Ini untuk berkasnya. Oh iya Bu. Selanjutnya, penata anestesi ruang operasi mempersilakan pasien untuk berbaring di meja operasi dan membantu pasien mengambil posisi nyaman. Selamat pagi Pak, apakah benar dengan Bapak Arkan yang akan melakukan tindakan operasi sinus saat ini? Benar. Baik Pak, perkenalkan saya Raka, penata anestesi dari ruang operasi ya Pak, dan juga yang akan mendampingi Bapak operasi hari ini. Jadi gini Pak, Bapak akan dilakukan proses operasi sinus ya Pak, tapi sebelum itu nanti akan dilakukan pembiusan total ya Pak. Jadi nanti akan dimasukkan obat bius melalui selang infus dan setelah obatnya masuk nanti Bapak akan tertidur sama operasi. Pak, di sini Bapak tidak perlu cemas ya, karena kami akan selalu memantau tanda vital Bapak seperti denyut nadi, tekanan darah dan juga saturasi oksigen melalui rekaman monitor. Baik Pak. Pak, sebelum kita melakukan operasi, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Pak, agar diberi kelancaran sampai nanti proses operasi selesai. Baik Pak. Pak, saya siapin alat dulu Pak. Baik. Baik Pak, permisi ya. Nanti mungkin prosesnya akan sedikit sakit, Bapak bisa menarik nafas dalam sampai Bapak bisa tenang ya Pak. Baik Pak. Baik. Saya mulai ya Pak. Dikala itu, obat mulai bereaksi di tubuh pasien dengan hitungan beberapa menit. Setelah dilakukan penyuntikan, pasien mulai terlelap dengan tenang. Sementara itu, perawat dengan membawa beberapa berkas yang sudah diobservasi, tibalah penata menjelaskan hasil dokumentasi serah terima operan pasien kepada perawat RR yang berjaga hari itu. Permisi Bu, di sini saya akan melakukan penyerah terimaan dengan pasien atas Bapak Arkan usia 36 tahun, baru saja selesai menjalani operasi sinusitis endoskopi fungsional dengan
general anestesi, durasi operasi sekitar 2 jam. Saat ini pasien sudah diekstubasi. Baik Pak, selanjutnya bagaimana kondisi pasien saat ini? Baik Mbak, saya akan menjelaskan hasil dokumentasi sebagai berikut. Pasien masuk dengan keluhan sinusitis kronis yang tidak membaik dengan pengobatan konservatif. Riwayat penyakit sebelumnya tidak ada komorbid serius seperti jantung atau paru. Tak ada riwayat alergi obat selama operasi, pendarahan kurang lebih 10 cc, dan tidak ada komplikasi berarti. Total cairan masuk infus 1000 ml, cairan keluar urin 300 ml. Untuk obat-obatan yang diberikan selama operasi antara lain fentanyl 100 mg, propofol 150 mg, dan recuronium 30 mg, dan ondansetron 4 mg di akhir operasi. Injeksi dexketoprofen 50 mg dengan maintenance dengan gas inhalasi sevofluran sebanyak 2-3 vol. Kalau adanya pendarahan dari hidung atau posterior drainage, pertahankan posisi kepala elevasi 30-45 derajat. Jika ada keluhan nyeri, bisa diberikan analgetik oral atau 4 sesuai instruksi dokter. Pasien juga sudah terpasang line di tangan kanan. Pastikan patensi dan observasi adanya phlebitis. Monitor arthritis score. Jika skor lebih dari 8, boleh pindah ruangan dan pasien boleh mobilisasi. Mohon edukasi pasien untuk tidak menyentuh atau menggosok hidung. Pemberian minum atau makan bisa dimulai 4 jam post-op secara bertahap dengan syarat gizi khusus. Setelah 6 jam post-op, pasien boleh makan normal. Baik Pak, saya ulangi ya. Pasien Bapak Arkan operasi FESS sudah ekstubasi, PTV stabil, tekanan darah 120/80, nadi 88, RR 20 kali per menit, SpO2 98%, terpasang oksigen masker 6 lpm. Betul Bu. Suhu 36,8 derajat Celcius, nyeri skala 3, kesadaran GCS E4, V5, M6, balutan besi, terpasang tampon, rekomendasi monitor PTV tiap 5 menit selama 1-2 jam pertama selama di RR. Selanjutnya, tiap 30 menit pantau perdarahan, posisi kepala elevasi, siapkan analgetik sesuai instruksi, jaga patensi IV line, edukasi pasien, monitor Aldred score. Jika skor lebih dari 8, boleh pindah ruangan dan pasien boleh mobilitasi. Pasien bisa mulai minum atau makan 4 jam post-op secara bertahap dengan syarat bising usus. Setelah 6 jam post-op, pasien boleh makan normal. Apakah ada tambahan lagi, Pak? Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Beberapa jam berlalu, keluarga menunggu pasien di depan IBS dengan suasana IBS yang cukup dingin dan mencekam. Lampu merah di depan ruang operasi masih terus menyala dan tibalah berganti hijau menandai selesainya operasi hari itu. 15 Juni 2025 jam 14.00. Pasien telah dilakukan operasi sinusitis dan akan dipindahkan ke ruang observasi atau ruang rawat inap oleh perawat shift siang pada hari itu. Sebelum itu, dilakukan pengkajian mengenai skala nyeri dan keluhan yang dirasakan pasien. Permisi Bapak, perkenalkan saya penata yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Bapak Arkan, umur 36? Iya, Boleh saya cek? saya akan berumur 36 tahun. Baik, benar ya Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan awal setelah operasi. Apakah Bapak ada keluhan? Untuk hidung seperti ada yang berbeda Mbak, tetapi untuk mual dan muntah tidak ada. Baik Pak, itu hal yang normal setelah pembiusan. Tapi setelah biusnya habis, Bapak akan merasa nyeri pada bagian yang telah dioperasi. Tapi Bapak tenang aja, karena sudah direkomendasikan obat anti nyeri oleh dokter. Saya permisi untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Pak. Iya Mbak.
Nanti saya akan kembali lagi. Iya, Mbak. Sebelum pasien dipindahkan ke ruang rawat inap, setelah dilakukan operasi terutama yang menggunakan general anestesi, maka perlu dilakukan penilaian tanda-tanda vital terlebih dahulu untuk menentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruang atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room. Selanjutnya, penata anestesi yang bertugas menghubungi perawat rawat inap melalui telepon untuk memberitahukan bahwa pasien dari recovery room akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Setelah mengabarkan perawat rawat inap, kegiatan serah terima dilakukan. Penata anestesi menyampaikan informasi data-data pasien sesuai keadaan yang ada. Perawat rawat inap mencatat apa yang disampaikan penata anestesi. Halo, selamat siang perawat Alia, saya penata Febri dari Recovery Room ingin mengonfirmasi mengenai pasien atas nama Bapak Arkan berusia 36 tahun, pos operasi sinusitis pukul 8. Saat ini kondisinya stabil dan sadar penuh. Untuk itu mohon bantuannya memindahkan pasien ke ruang rawat inap. Terima kasih. Baik Pak Febri, saya dan rekan-rekan akan segera ke ruang transit. Terima kasih atas informasinya. Di sini saya akan melakukan serah terima pasien Bapak Arkan berusia 36 tahun, pos operasi sinus endoskopi fungsional dengan general anestesi intubasi APT. Saat ini pasien sudah berada di ruang pulih sadar selama 2 jam. Pasien sadar penuh, BCS 456, pernafasan spontan, adekuat regular, batuk positif, tensi awal 120/80, tensi akhir 118/74. Tidak ada perubahan tensi. Warna kulit merah muda, SpO2 100% tanpa menggunakan oksigen. Jadi total aggregate score 10. Durasi operasi 2 jam, berjalan lancar, tidak ada kendala selama operasi. Pendarahan kurang lebih 10 cc dan tidak ada komplikasi berarti. Total cairan masuk 1000 ml, cairan keluar 300 ml tanpa DK. Kekuatan tanpa lemah, kesadaran komposmentis, GCS 15, E4, M6, V5, TTV, tekanan darah 110/70, nadi 90 per menit, suhu 37 Celcius, RR 20 kali menit, SpO2 100% tanpa oksigen, nafas spontan, adekuat regular, pasien sadar penuh. Keluhan pasien saat ini nyeri pada hidung, tidak mual dan tidak muntah. Pasien sudah tidak pengaruh anestesi tapi masih perlu observasi ketat dan monitoring komplikasi pasca operasi di ruangan. Balance cairan infus, observasi kekuatan dan TTV, KIE pasien dan keluarga tentang pemberian makan dan minum setelah operasi. Nilai skor Alfred 10, pasien boleh pindah ruangan, dilanjutkan mobilisasi di ruangan, terapi dari DPJB, amoxilin 3x500, iliadin dewasa 0,5 nasal spray 10 ml. Oke, baik. Saya ulangi, pasien Bapak Arkan usia 36 tahun pos operasi sinusitis endoskopi fungsional dengan general anestesi. Saat ini pasien sudah berada di ruangan pulih sadar selama 2 jam. Pasien sadar penuh, BCS 456, pernafasan spontan adekuat regular, bentuk positif, tensi awal 120/80, tensi akhirnya 118/74, SpO2-nya 100%, tanpa menggunakan oksigen. Durasi operasi sekitar 2 jam berjalan lancar, tidak ada kendala selama operasi, pendarahan kurang lebih 10 cc dan tidak ada komplikasi berat.
Total cairan masuk RL infus 1000 ml, cairan keluar urin 300 ml tanpa DK. Pasien sadar penuh. Keluhan pasien saat ini nyeri pada hidung, tidak mual dan tidak muntah. Pasien sudah tidak dalam pengaruh anestesi, tapi masih perlu observasi ketat dan monitoring komplikasi pasca operasi di ruangan. Monitoring balance cairan infus, observasi KU dan TTV, KIE pasien dan keluarga tentang pemberian makan dan minum setelah operasi. Nilai skor Aldred sama dengan 10. Pasien boleh pindah ruangan, dilanjutkan mobilisasi di ruangan, terapi dan PJP amoxicillin 3 kali 500 mg, Iliadin dewasa 0,05%, nasal spray 10 ml. Perawat rawat inap menginformasi ulang biodata dan rekam medis pasien. Perawat ruang rawat inap membawa pasien ke ruang rawat inap. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Alia. Di sini saya akan mengecek tanda vital. Perkenalkan, saya Alia. Di sini saya akan mengecek tanda vital dari Bapak kurang lebih 15 menit. Saya mulai ya Pak. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya akan mengecek tanda-tanda vital dan infus Bapak kurang lebih 15 menit. Saya mulai ya Pak. Iya, Mbak. Bagaimana ya kondisi bapak saya? Untuk saat ini kondisi Bapak Arkan dalam keadaan stabil dan sadar sepenuhnya. Alhamdulillah. Apakah sudah boleh makan dan minum ya, Sus? Untuk saat ini Bapak Arkan belum boleh makan dan minum. Nanti setelah 4 jam pas operasi Bapak Arkan kami evaluasi mengenai ususnya sudah berfungsi aktif atau belum. Dan juga untuk pemanduan nutrisi akan kami berikan melalui infus Pak. Baik, terima kasih penjelasannya ya, Sus. Sama-sama Bapak, nanti apabila Pak Arkan membutuhkan ada pertanyaan lagi atau keluhan, Bapak bisa menekan bel yang ada di atas tempat tidur. Karena sudah selesai, saya pamit pergi terlebih dahulu ya Pak. Perawat pergi meninggalkan ruang rawat inap. Selesailah operasi hari itu. Tenaga medis dan keluarga senang mendengarnya selagi menunggu pemulihan selanjutnya.